Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen pembimbing yang terhormat, perkenalkan nama saya Ardi Ambari SPSI sebagai guru BK Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 4 Kota Sukabumi yang sekarang sedang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 2016 98488 134 dan NIM peserta PPG 221407. Pada kesempatan kali ini saya membuat video layanan untuk bertujuan untuk uji kinerja UKM PPG periode 7 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Oke, udah pada makan? Udah sholat? Oke, terima kasih. Bapak sangat senang sekali kita bisa ketemu, bisa berkumpul di sini untuk membicarakan, berdiskusi tentang beberapa hal. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa nih? Haji? Haji, siapa Haji? Oke, terima kasih Uji yang sudah memimpin doa. Oke, sebelum mulai kita relaksasi dulu. Oke, kita bernyanyi. Siapa yang tahu lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang? Siapa? Oke. Pul, nyanyinya Pul. Oke, semuanya ya. Ikutin. Oke. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Boleh sambil tepuk tangan. La 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 la. Oke. Seperti tidak kurang semangat atau grogi atau kumaha ya teh? Gimana? Oke. Sambil menunjuk sekarang ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Sambil rileks dong. La 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 la. Oke, terima kasih. Udah rileks semua? Oke. Yang hadir itu 16 orang ya? Yang sesuai apa tadi Bapak bicarakan. Oke, selanjutnya di sini teman-teman dikumpulkan untuk melakukan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok itu kita akan membahas satu topik ya, yang topiknya adalah tentang kesiapan diri tentang pernikahan dan kehidupan. Yang berkaitan di sana nanti kita akan bahas tentang seks pranikah, terus penyakit-penyakit HIV/AIDS dan mungkin dampak-dampak yang akan terjadi di sana. Pernah mendengar kata seks bebas? Nah. Oke, nanti teman-teman juga kita diskusi, tidak perlu tegang, tidak perlu takut. Intinya ketika teman-teman punya gagasan, punya pertanyaan, misalkan silahkan kita berdiskusi
Ya, intinya teman-teman diharapkan mendapatkan pemahaman mengenai seks pranikah atau dampak-dampak yang mungkin bisa terjadi, atau mungkin nanti Bapak minta teman-teman untuk berpartisipasi aktif. Pokoknya mah tadi ya. Terus ketika misalkan ada rahasia nih, Pak, saya pernah melakukan seks bebas misalkan. Intinya Bapak minta teman-teman untuk menjaga rahasia. Ketika misalkan ada rahasia, misalkan contoh dari Ahmad memiliki rahasia, terus diungkapkan di sini, tolong untuk tidak dikeluarkan di luar forum ini. Siap? Oke. Kira-kira butuh waktu berapa lama kita untuk berbicara masalah ini? 1 jam pelajaran cukup? 45 menit? Cukup. Apa kurang? Cukup ya? Oke, mudah-mudahan nanti Bapak akan di sini nantinya diskusi ini berlarut, Bapak akan ingatkan waktunya sebentar lagi akan habis seperti itu. Oke, kira-kira sebelum kita mulai, Bapak akan menayangkan Cung di sini yang pernah berpacaran atau sedang berpacaran. Berapa orang? Semuanya ya? Ada yang belum pernah? Tidak? Gak suka pacaran? Oke, menurut teman-teman di sini semua, boleh 1 orang, kira-kira apa sih yang kalian pahami tentang pacaran? Sok, siapa? Boleh? Hadi? Boleh siapa? Boleh Naila? Sok, siapa? Tentang pacaran itu Pak menyenangkan ataupun apa, ataupun yang kalian pahami lah tentang pacaran. Silakan. Support system, Cek Hadi. Apalagi? Penyemangat. Ada yang lama? Berapa lama di sini yang pernah pacaran? Epul. Berapa lama, Pul? 5 tahun. 5 tahun. Kalau 5 tahun kredit rumah udah lunas berarti ya. Motor berarti. Pul, menurut kamu pacaran itu gimana sih maknanya? Ya, itu paling Main, menghabiskan waktu luang. Ada tadi yang bilang menghabiskan uang katanya. Ada yang pasti selalu ada yang memaksakan untuk berpacaran, uang habis dan sebagainya. Oke, tentang pacaran pasti ada dampak positif negatifnya. Oke, itu tadi yang Bapak dengar positifnya semua nih, support system, meluangkan waktu, bersenang-senang. Dampak negatifnya apa? Diselingkuhi. Hah? Sakit hati. Ditinggalin. Ribet. Apalagi? Kira-kira dampak negatif yang kalian mungkin rasakan lah. Hah? Habis uang. Terjadinya seks bebas. Betul. Ada banyak dampak yang kita akan bahas ini adalah apa sih dampak dari awal dari pacaran, gitu kan? Dampak awal dari pacaran. Oke, sebelumnya Bapak akan tayangkan tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi dan mencegah pernikahan dini. Tahukah kamu, seiring pertumbuhan manusia dari balita, anak-anak hingga memasuki masa remaja, organ reproduksi kita akan mengalami gejala-gejala di masa pubertas, seperti halnya wanita akan mengalami menstruasi, begitu pula pria ditandai dengan terjadinya mimpi basah. Kemudian meningkatkan stres karena kebutuhan rumah tangga, pekerjaan, urusan anak, dan masalah hubungan rumah tangga. Bahkan seseorang dapat terpenjara karena kasus moral dan seks bebas. Maka dari itu, jagalah pergaulanmu agar terhindar dari kasus moral, dan jagalah kesehatan reproduksimu agar terhindar dari HIV/AIDS. Raihlah cita-citamu setinggi langit untuk capai sukses. Dan bila kau siap, segeralah menikah pada usia subur.
Itu ya, teman-teman. Itu adalah pembuka dari diskusi kita bahwa gerbang awal seks bebas HIV itu adalah pacaran. Oke. Terlepas dari dampak positif negatifnya dari setelah apa yang teman-teman tadi lihat, tanggapan kalian seperti apa? Yang kalian lihat tadi, silakan teman-teman. Tentang apa yang tadi dibahas, apa kurang jelas? Jelas ya. Jadi bahwa pacaran itu sesuai survei menyebutkan bahwa 10 orang yang berpacaran, 8 orang itu melakukan seks bebas. Oke, Bapak akan nanya ke teman-teman, selama pacaran pernah tidak berpegangan tangan? Pernah tidak untuk mencium kening, mencium tangan? Nah, pernah ya? Karena tadi ya ada yang terlihat ketawa, ada yang berseri-seri. Mungkin cukup apa tadi? Silakan teman-teman terbuka, kita menjaga rahasia. Intinya gerbang awal untuk teman-teman melakukan seks bebas itu adalah berpacaran. Gitu. Itu yang paling terdekat, berpacaran. Ketika berpacaran itu dinilai positif, oke, tidak jadi masalah. Support system, penyemangat. Tetapi sudah by konteks, ya, sudah bersentuhan, mungkin kita melakukan seks bebas tanpa diawali dengan pegangan tangan dulu. Dibiasakan pegangan tangan dulu. Bener tuh, Ji? Bener tuh? Bahwa itu yang menjadi awal kita melakukan seks bebas. Seperti itu. Ya mungkin kalau dilihat dari karena Bapak sudah menikah, ya wajar ketika teman-teman kita membahas ini karena teman-teman adalah umur yang rawan. Tadi kalian lihat umur yang ideal itu berapa tahun sedang menikah tuh? 20 sampai 25. 20 sampai 25 tahun. Untuk laki-laki, untuk perempuan sama. Kalau secara biologis bahwa wanita itu siap dibuahi ketika sudah menstruasi. Itu. Tetapi apakah efek dari kira-kira menurut kalian efek dari pernikahan atau seks bebas lah? Kira-kira apa? Selain kita diskusi ya, selain dari tadi akibat seks bebas itu adalah HIV/AIDS. Selain itu apa? Kira-kira menurut teman-teman? Bisa terjadinya kehamilan. Ataupun Cina. Ataupun es cendol di kalapaan. Ayah budak, bapaan. Yang tadi disebutkan ya bahwa banyak kasus-kasus aborsi. Ada lagi selain itu tadi? Merusak diri. Ya, Bapak menganggap bahwa keperawanan itu adalah harga diri. Ya, merusak harga diri. Apalagi? Ada yang Bapak nanya, ada yang tidak sepakat dengan seks bebas atau pacaran itu tidak baik? Dalam tanda kutip dampak negatifnya, ada yang tidak sepakat? Kalau tidak sepakat silakan kemukakan. Kita diskusi. Jangan dari Bapak saja, tapi dari teman-teman juga. Kita diskusi tentang seks bebas. Pak, saya mah seks bebas itu menurut saya enak. Misalkan seperti itu, kita fine-fine saja. Intinya kita mengemukakan pendapat, kita saling bertukar pendapat. Bagaimana sih tentang seks bebas? Selain tadi ada dampak lagi, selain tadi kehamilan, merusak harga diri, apalagi kira-kira? Dari perempuan-perempuannya?
Dari Yesa, dari Naila mungkin apa? Merusak kesehatan. Kira-kira merusak kesehatannya gimana, Di? Jadi kan misal terjadi hamil, Mm-mm. anak jadi anaknya prematur, Oke, karena pernikahan dini tuh ya. Oke. usia. Itu dalam segi wanita. Kalau dalam segi pria, kalian juga harus apa namanya? Harus paham juga atau menyalahkan wanita atau semuanya pada wanita. Kalian juga harus ada tahu dampak ketika seks bebas. Apa kira-kira? HIV. Ya, selain HIV. Ketika konteks kalian sebagai pelajar. Stres. Hah? Stres. Apa? Stres. Stres. Kenapa stres? Kepikiran. Kepikiran, betul. Apalagi? Bisa terjadi mandul gak sih Pak kalau laki-laki itu seks bebas dari Kalau berganti-ganti pasangan, ya bisa kena HIV, AIDS, penyakit-penyakit kelamin. Karena tadi diawali dari kita sudah tertarik pada hal itu, belum waktunya, ya. Pasti kan orang-orang mah, orang ngasaan si eta, kan gitu. Yang ngasanu dalam tanda kutip melalui gerbang pacaran, ya kan? Kalian pernah tidak satu kali kan pacaran? Paling banyak berapa kali? Berapa kali pernah pacaran? Terlepas, Tiga. Punya mantan berapa? Oh, itu kayak hitung. Itu kayak hitung? Berapa tuh kayak hitung teh? Hah? TSD Oh, TSD. Berapa? Tujuh? Ada yang 7? Ada 7. Oh, 10? Ada. 20 lah, 20. 20 berarti lamun dikalkulasikan dengan usia kalian ya setengah tahun ganti. Gitu ya. Oke. Tadi balik lagi dampak ketika seks bebas sampai kehamilan. Mungkin kalau tadi Kalau tadi secara pihak perempuan tadi stres, terus mimpi mimpinya juga terkubur. Kira-kira dampak bagi laki-laki apa selain stres kepikiran tadi? Terus kemandulan, imun tubuh melemah? imun tubuh melemah. Apalagi selain imun tubuh melemah? Ketika konteks kalian itu sedang sekolah, belum siap ekonomi, pasti selalu mengandalkan orang tua, ya, dipaksa untuk mencari nafkah. Tugas kalian kalau ketika kalian misalkan sekolah, ya tugas kalian sekolah. Kan gitu. Pernah melihat film tentang yang pernikahan dini siapa ya? Bapak lupa, tentang Aku Berdosa kalau nggak salah. Pernah lihat film gitu mungkin? Oke, mungkin ada lagi dampak-dampak yang ada mungkin tambahannya bagi pihak perempuan, mengecewakan keluarga. Masa depan juga suram, pasti. Karena kalau kalian ketahuan sudah menikah, ya, ketika tingkatan masih sekolah ya dibalikan lagi ke orang tua. Oke. Belum siap jadi orang tua.
Gitu ya. Jadi inti yang kita bicarakan sama ya, bahwa dampak dari seks bebas itu adalah penyakit menular, terus tadi kehilangan masa depan, ya, banyak sekali dampak dari apa yang terjadi di hal sepele sebenarnya, yaitu kenapa Bapak bilang hal sepele, berpacaran, karena kita selalu terpukau bahwa pacaran itu adalah tadi dukungan sosial, support system. Kita selalu menjadikan alasan seperti itu. Tapi ketika misalkan iman, kan tadi ya, bahwa seks bebas itu adalah perilaku kurang iman atau amoral, tidak bermoral. Bahwa ketika teman-teman melakukan seks bebas, ya, itu perilaku amoral. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia, hidup di budaya timur, di mana ya tadi moral itu dikedepankan, tingkah laku itu dikedepankan. Kalian pernah dengar bahwa sekarang perilaku orang yang berzina dalam artian bukan suami istri bisa dipidanakan? Pernah dengar? Pernah? Nah, itu adalah salah satu bentuk dari penanggulangan pemerintah. Tapi tidak cukup pemerintah. Kira-kira upaya untuk tidak melakukan seks bebas itu apa? Menurut kalian? Kita diskusi lagi. Jauhi pacaran. Jauhi Pacaran. pacaran. Gak apa-apa disebut jomblo. Bapak. Gak apa-apa. Benar gak apa-apa. Wah, jomblo cuna. Asal senang. Apa? Asal senang Pak. Asal senang, asal banyak uang. Yang tadi video di awal, jauhi seks bebas, tingkatkan prestasi dan apa sih tadi teh? Dan tujuan kalian. Jadi ketika kalian sudah mapan, sudah siap secara mental, secara finansial, maka waktunya sudah tepat. Ketika ada yang apa? Misalkan bagi laki-laki ada perempuan yang sayang, yang nyaah, ya sudah waktunya. Bukan berarti kalian harus seks bebas dulu baru dinyatakan, oh kamu harus harus dipaksakan siap. Mau seperti itu? Tidak? Akan seperti apa harusnya? Pernikahan itu untuk teman-teman semua berapa tahun katanya? 20 sampai 25. 20 itu kalian sudah 2 tahun menjadi alumni. Nah, menjadi alumni. Katakan siap itu apa menurut kalian? Ketika seseorang itu siap untuk menikah. Siap dalam ekonomi. Siap secara finansial dan Siap menanggulangi. Satu orang? mental untuk kedepannya. Siap secara Oke, finansial. siap secara finansial. Kita diskusi. Kira-kira secara finansial itu seperti apa menurut kalian? Uang untuk membesarkan anak. Membesarkan anak, Ekonomi buat istri. ekonomi buat istri. Harus bekerja apa tidak? Harus. Harus mapan apa tidak? Harus. Tidak harus mapan. Dalam artian mapan itu setiap orang beda-beda kan? Cek misalkan cek uji mapan cek uji naon ji? Nah, mapan cek uji naon? Mapan mapan cek uji naon? Punya banyak uang, biasanya bebas. Kumaha cek uji mapan? Cek Benny? Ben? Siapnya hal materi serta ekonomi Halnya materi. agar mencukupi kebutuhan keseharian setelah menikah. Oke. Cek Benny cukup. Mapan itu cukup. Cukup hayang beli mobil? Cukup. Hayang beli motor tilu? Cukup. Itu cukup. Beda dengan kaya. Ya, seperti itu. Apalagi kira-kira matang secara finansial menurut kalian selain mapan? Tadi kan
siap secara finansial, siap secara mental. Kira-kira mental, kesiapan mental ya. Seperti apa menurut kalian? Ketika diuji ekonomi, Pak. Ketika diuji, Ekonomi. terus ketika diuji ekonomi, ketika ada ujian ekonomi kan gitu ya. Kita sikapnya siap menerima, ya, menerima apapun. Kalau kita bukan laki-laki atau perempuan saja, harus dua-duanya. Ketika ayah komitmen misalkan, ketika kita tidak punya uang, apakah lantas harus marah-marah? Tidak. Ketika ada permasalahan, kita siap. Karena pernikahan itu adalah perjalanan panjang. Untuk 2 tahun, untuk 10 tahun. Paling lama kan sahabat tadi 7 tahun sudah pacaran, ya. Tidak sampai mati, sampai umur, sampai kematian yang memisahkan kita. Jadi kenapa harus ketika teman-teman memutuskan untuk menikah, ya harus siap secara mental, secara finansial untuk itu. Untuk apa? Untuk ketika misalkan teman-teman memiliki masalah, mungkin teman-teman melihat keadaan di rumah kan tidak mulus rahayu seperti itu kan, orang tua kalian juga kan, dan juga kalian juga bisa mencontoh apa yang terjadi di rumah. Ya ketika misalkan ketika tidak ada uang harus bersabar, harus kuat seperti itu. Kan tujuan pernikahan itu apa sih? Tujuan pacaran itu apa sih? Bahagia kan? Tujuan pernikahan itu adalah bahagia kan? Kan seperti itu. Jadi kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, kalau sebatas hanya bermain-main saja, ya, dan apalagi sampai physical touch, sampai ke seks bebas, ya tadi apa yang kita rencanakan, mimpi kita yang kita rencanakan ya akan terkubur habis, ya. Hidup mungkin akan sangat sulit karena dipaksa, bukan meremehkan rezeki ya, akan dipaksa untuk untuk dewasa dengan umuran kalian. Umuran kalian mungkin ya bermain, mencari kerja, kalian harus memaksa diri untuk menafkahi misalkan seperti itu. Itu salah satu dari dampak yang terjadi pada seks bebas. Selain itu, ada teks bahwa ketika melakukan seks bebas, kita akan dijauhi oleh teman. Itu. Karena mungkin satu circle pun akan namanya itu jinah ataupun punya stigma negatif. Seperti itu. Ada lagi? Pul? Apa Pul? Apa dampaknya ketika kita mengeluarkan sperma setiap hari? Apa dampaknya? Apa dampaknya dari kita mengeluarkan sperma tiap hari? Ada dampaknya, sangat berdampak. Pertama, mungkin nanti akan ada materi tentang narkolema tadi ya, bahwa kita ataupun ketergantungan atau bahasanya apa ya, kecanduan pada hal-hal pornografi yang pada akhirnya tadi mohon maaf melakukan perilaku masturbasi. Apa dampaknya? Mungkin beberapa hal. Pertama, akan mengurangi kinerja otak, ya, pola pikir. Pikiran nanti terfokus pada seks, pada pada pornografi seperti itu. Tapi tidak hanya pria saja, wanita pun bisa memungkinkan untuk melakukan narkolema ataupun masturbasi TA. Karena tadi sudah termindset pola pikir bahwa ke situ ya terus. Pertama itu daya pikir. Kedua, fisik. Orang yang sering melakukan masturbasi akan selalu berbeda fisiknya. Bahasana saya tama tuurna kopong gitu ya. Bahasa seperti itu kan? Sering mendengar bahwa bukan kopongnya, ada ayat tuh warna mangan, cuman fisiknya yang menurun. Gitu. Yang menurun.
kebiasaannya bersosial pun akan selalu seperti itu. Contoh misalkan laki-laki ketika sudah kecanduan masturbasi misalkan, ketika melihat wanita pun dia apa yang akan dialami dalam pikirannya? Itu berimajinasi. Seperti itu. Itu secara alamiah karena kebiasaan. Berdampak sangat buruk sekali. Kesehatan pasti, sosial pasti. Gitu. Jadi benar kata Apple, kita harus memperbanyak. Kenapa kita sudah kecanduan tentang yang mengeluarkan tadi masturbasi? Memperbanyak produktivitas. Tidak banyak waktu bengong, tidak banyak waktu sendiri di kamar. Gitu. Itu salah satu bentuk dari melakukan ataupun akibat dari masturbasi setiap hari. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada lagi mungkin teman-teman? Kalau PCS termasuk seks bebas gak Pak? PCS. Oke, PCS itu termasuk seks bebas. Mungkin PCS itu salah satu tren saat ini. Ya, mungkin kalau zaman dulu Bapak kalian ketika SMA atau sekolah mungkin tidak tahu PCS. Video call seks. Oke, apa itu termasuk? Nah, untuk seks bebas itu tadi ya, ini penjelasannya. Pengertian seks bebas itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa menikah dan sering-sering berganti pasangan. Itu definisinya. Apakah PCS itu termasuk seks bebas? Kalau secara definisi tidak. Kalau secara perilaku merujuk pada seks bebas. Mungkin tidak selalu saja seperti itu. Ketika misalkan ketika kita melakukan pacaran tidak sehat. Itu ya, tidak sehat. PCS dulu dong, langsung melakukan itu. Ketika ada kesempatan bertemu, memungkinkan tidak melakukan itu. Nah, PCS itu bukan seks bebas, tapi gerbang menuju seks bebas. Seperti itu. Ada lagi teman-teman? Kita diskusi. Kalau intinya silakan apapun ditanyakan tentang topik ini. Mungkin dari ini Naila? Gak apa-apa. Maksudnya kita komitmen untuk menjaga kerahasiaan. Setelah dari ruangan ini kita tidak bahas ini. Intinya adalah untuk pemahaman teman-teman semua. Oke, terakhir kita Bapak pengen menjelaskan tentang HIV. Mungkin di lingkungan kalian juga mungkin ada yang terjangkit HIV karena di Sukabumi juga termasuk paling tinggi. HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Sorry. Yaitu virus yang menyerang kekebalan tubuh hanya pada manusia. Mengapa penting untuk memahami mengenai HIV? Supaya kita bisa melindungi diri kita. Dan jika kita sudah terinfeksi, kita bisa mencegah penularan kepada orang lain. HIV menular melalui 4 cairan: darah, ASI, cairan sperma, dan cairan vagina. HIV bisa menular melalui kegiatan yang melibatkan keempat cairan tersebut. Misalnya melalui penggunaan peralatan suntik tidak steril, jarum tato tidak steril, berhubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa kondom, transfusi darah dari donor yang terinfeksi HIV. HIV juga dapat menular pada bayi saat kehamilan, kelahiran, dan menyusui dari ibu positif HIV. Bila tidak ada intervensi, kurang lebih sepertiga bayi yang dilahirkan akan tertular oleh seorang ibu yang terinfeksi HIV. Asal infeksi HIV pada ibu yang diketahui dan diintervensi cukup tinggi dapat mengurangi risiko penularan menjadi di bawah 2%. HIV hanya dapat hidup di dalam tubuh manusia yang hidup dan hanya bertahan beberapa saat saja di luar tubuh. HIV tidak dapat menular melalui air ludah, air mata, muntahan, kotoran manusia, dan air kencing. HIV juga tidak ditemukan di dalam keringat. HIV tidak dapat menembus kulit yang utuh.
dan tidak menyebar melalui sentuhan dengan orang lain yang terinfeksi HIV atau sesuatu yang dipakai oleh orang terinfeksi HIV, seperti penggunaan perabot makan atau minum bersamaan dan penggunaan toilet atau air mandi bergantian. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk atau serangga menghisap darah yang lain. Belum ada kasus penularan HIV yang terjadi melalui kegiatan sehari-hari. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk melawan benda atau makhluk asing melalui sistem kekebalan tubuh. Perlawanan terhadap benda atau makhluk asing ini biasanya dilakukan oleh sel di dalam tubuh manusia yang disebut sebagai CD4. Setelah masuk tubuh kita, HIV menginfeksi sel CD4 dan terus Ini menggandakan adalah diri. proses terinfeksinya kita kalau kena HIV. Menginfeksi sel CD4 lain dan siklus ini terus berjalan. Saat HIV menggandakan diri, sel CD4 dirusak dan menjadi tidak efektif dalam memerangi infeksi yang masuk ke tubuh. Oke, gitu ya. Itu adalah mengenai HIV dari beberapa dampak ataupun penyebab. Salah satunya adalah seks bebas. Mungkin tadi ada apa penyebabnya teh? Apa aja penyebab? Seks. Hah? Berhubungan seks. Berhubungan seks, terus menyusui, apa bagi apa namanya menyusui bagi seorang perempuan yang sudah terinfeksi HIV. Terus apa lagi? Donor darah, jarum suntik, gitu. Apa lagi? Jarum tato. Jarum tato, gitu. Jarum tato yang tidak steril. Itu adalah menurut kalau teman-teman HIV itu seperti apa? Penyakit yang menular dari Apa? Dari apa? dari dalam tubuh Dari dalam tubuh. yang terjangkit Apa yang bisa menularnya? karena Berhubungan seks tanpa menggunakan kondom. tanpa kondom. Dari apa? Dari air liur? Tidak. Kalau dari keringat? Tidak. Oke. Berarti kalau apa aja dong? Dari darah, Jarum air ASI, jarum suntik. jarum suntik, cairan sperma itu yang akan menularkan. Jadi teman-teman ketika misalkan di luar atau di lingkungan ada yang penyintas HIV, itu butuh support dari kita. Ya maksudnya jangan apa namanya, kalau bahasa Sundanya mah tong bauan. Ya, kita tahu bahwa HIV itu tidak menular dari keringat, dari tempat makannya, tapi kalau berkenaan pada darah, air liur yang terbuka, misalkan pada kulit yang terbuka, misalkan ke ketihan, kanan, kecretan ataupun seperti apa, itu pasti akan menular. Intinya HIV itu sebenarnya adalah merusak kekebalan tubuh kita. Jadi kita gampang sakit, ketika jalan sedikit pun langsung sakit dan sebagainya. Sebenarnya seperti itu. Ketika melakukan seks bebas, itu ada berpotensi sekali terjangkit HIV AIDS. Ketika HIV itu tadi menghilangkan imunitas kita. Dan AIDS itu adalah yang imun yang kita seharusnya menjaga kalah merusak diri kita. Kenapa? HIV AIDS itu badannya sangat kurus, kan gitu ya, sangat lemah karena dari dalam tubuh kita menggerogoti apa yang menjadi sel-sel diri kita. Oke, gitu saja. Mungkin teman-teman apa yang bisa atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Silakan, nggak apa-apa Ji. Dampak yang kita rasakan saat pertama kita terjangkit HIV itu, Pak. Oke, apa sih dampak pertama kali kita terjangkit? Untuk dampak sebenarnya untuk pertama kali misalkan ketika misalkan kita melakukan jarum suntik atau melakukan seks bebas, kita tidak akan langsung terasa efeknya. Tetapi itu akan
Tergantung, itu akan memanipulasi dulu imun kita. Nah, ketika sudah imun kita sudah kalah, ya, imun kita sudah kalah, maka apapun yang misalkan kita menyentuh mouse ini ada bakterinya, langsung kita tidak bisa melawan. Kita gampang sakit, kita gampang drop. Pasti akan selalu sangat kesusahan. Ya. Jadi untuk awalan mungkin sakit biasa, paralysis iris dan sebagainya untuk efek fisik ya, physically seperti itu. Tapi mungkin beberapa waktu setelah imun kita kalah, kita akan merasa bahwa gampang sakitan, pokoknya tidak akan enak makan dan sebagainya lah. Sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit dan sebagainya. Dan tadi masih banyak stigma negatif pada penyintas HIV. Selain pada fisik, psikis juga akan kena. Kenapa? Akan dijauhi, merasa dijauhi oleh lingkungan. Eta masih menularkan, kan gitu. Eta mah tong di deketan HIV. Ingat bahwa Sukabumi termasuk paling tinggi tingkat HIV-nya di Jawa Barat. Itu karena seks bebas. Gitu. Ada lagi? Ada lagi? Sok Ahmad. Cara mengatasi HIV gimana, Pak? Oke. Apa sih yang bisa dilakukan ketika seseorang terjangkit HIV? Untuk penyembuhan secara total masih belum ada obatnya. Ya. Itu masih dalam yang sekarang ada di dokter ya, itu hanya bahasanya kayak paracetamol, pereda ataupun penguat imun. Tetapi hanya sementara. Banyak di luar sana mendengar obat HIV teh toke. Pernah mendengar? Mungkin ada? Oke, belum ya. Toke, tahu kalian toke? Nah, padahal mah itu bukan obat. Belum ada obat yang dipatenkan bahwa ini adalah obat HIV. Jadi kenapa HIV itu sangat ditakuti? Ya tadi, belum ada obatnya. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada obatnya. Seperti itu. Jadi ketika orang yang terkena HIV, kemungkinan besar tidak akan tertolong. Karena tadi, penanganannya ataupun treatment obatnya belum ditemukan, belum dipatenkan, belum ada lah gitu. Itu. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak minta beberapa orang untuk mungkin menjelaskan bahasa kalian boleh. Apa yang hari ini kita bahas? Siapa? Cok Adi? Boleh kesimpulan. Cok Di? Mungkin dari awal tentang pacaran, seks bebas, pranikah, HIV. Cok. Agak keras boleh? Kesimpulannya dari seks bebas merugikan diri kita sendiri, Oke. termasuk juga ada hal yang dari banyaknya hal negatif di berpacaran yang pastinya gerbang pertama seks bebas. Oke. Terus untuk diri kita masing-masing paling lebih menjauhi seks bebas karena sangat merugikan. Oke. Mungkin cukup? Ada tambahan lagi? Ada tambahan lagi? Cok Di. Saran dari saya sih Pak, agar kita semua dapat terhindar dari seks bebas. Yang pertama, mengetahui dampak negatif dari perbuatan tersebut dan lebih meningkatkan iman kita dengan Yang Maha Kuasa.
dan agar kita terjauh dari PMO, lebih banyak produktivitas di Dan luar produktif ya. yang produktif, dan kita harus mengetahui bahwa seks bebas itu dapat menghancurkan mimpi dan masa depan kita. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang aktif. Mudah-mudahan ini menjadi alangkah teman-teman ketika misalkan mengalami hal itu ataupun sudah terjerumus. Bukan berarti sudah tidak ada waktu lagi untuk berubah. Kalau misalkan ada niat dan paham, niatkan untuk berubah. Bapak harap teman-teman sadar bahwa seks bebas, pernikahan dini itu tidak menguntungkan siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu merugikan semuanya, mengecewakan. Bapak harap teman-teman tidak mendekati, cek agama oke, janganlah engkau mendekati zina, ya, jangan melakukan, bukan melakukan tapi mendekati zina, seperti itu. Oke, intinya Bapak yakin teman-teman sudah dewasa, sudah punya pemikiran yang dewasa, bisa bersikap dan bisa menentukan kehidupan kalian untuk masa depan. Jauhi seks bebas, ya, seperti itu. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Nanti teman-teman silakan untuk ditutup dengan doa. Silakan. Lu materi pembelajaran tadi rambutnya Ya. baca doa dalam hati mulai. Oke, terima kasih. Bapak tutup kegiatan ini dengan membacakan Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman balik ke